Pemirsa, Garda Revolusi Islam menyatakan telah menghantam beberapa target penting teroris Amerika Zionis dan aset mereka di Teluk Persia dalam gelombang balasan ke-97. Pada gelombang ke-96, Iran juga berhasil menghantam sejumlah fasilitas gas milik Amerika di kawasan. Angkatan Laut Garda Revolusi Islam melaksanakan gelombang ke-97 Operasi Janji Setia 4 dengan Sandi Suci Ya Qasim bin Al-Hassan. Balasan ini didedikasikan untuk seluruh pekerja di Kementerian Energi, khususnya di Tafanir. Dalam operasi ini, Iran menyatakan telah menghancurkan tempat berkumpulnya komandan dan perwira teroris Amerika di sebuah lokasi penyamaran di sekitaran Pangkalan Angkatan Laut Muhammad Al-Ahmad di Kuwait. Serangan dilakukan menggunakan beberapa rudal balistik dan drone penghancur. Melanjutkan operasi ini, rudal jelajah Kadir juga menghantam kapal Zionis dengan nama dagang Qingdao Star di Jebel Ali, Uni Emirat Arab. Kawasan industri yang berafiliasi dengan tentara rezim Zionis di Bir Sheva juga menjadi target serangan balasan Iran atas kejahatan rezim Zionis yang haus darah. Sebelumnya menyusul serangan musuh Amerika Zionis terhadap jembatan B1 Karaj dan industri petrokimia Mashhar, Iran meluncurkan gelombang ke-96 Operasi Janji Setia 4 dengan kode Sandi Ya Ruqayyah dan didedikasikan untuk seluruh anak perempuan yang syahid. Serangan diantaranya menghantam kilang yang memasok bahan bakar untuk jet tempur Zionis pembunuh anak-anak di Haifa, serta fasilitas gas Amerika yakni Exxon, Mobil, dan Chevron yang berlokasi di Habshan, Uni Emirat Arab. Serangan rudal juga menghantam fasilitas petrokimia Amerika yang memproduksi bahan bakar untuk militer Amerika Serikat dan Zionis di Al-Ruwais, Uni Emirat Arab yang menyebabkan kebakaran luas. Serangan intensif dengan drone penyerang juga dilakukan terhadap fasilitas petrokimia Amerika di Sitra, Bahrain yang menyebabkan kebakaran luas dan kehancuran bagian-bagian penting yang berperan dalam memproduksi minyak militer Amerika. Serangan terhadap fasilitas petrokimia Amerika di Shuaibah, Kuwait juga menyebabkan kebakaran luas dan penutupan total kompleks yang bekerja sama dengan angkatan bersenjata Amerika ini. Pemirsa, serangkaian serangan drone Iran berhasil menghantam industri petrokimia rezim penjajah Zionis Israel. Serangan tersebut menghantam industri dekat Dimona dan markas besar tentara Amerika Serikat. Dalam pengumuman nomor 56, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran menyatakan telah berhasil meluncurkan serangkaian serangan drone terhadap industri petrokimia rezim Zionis. Di antara target serangan Angkatan Darat Iran adalah industri petrokimia rezim Zionis di dekat Dimona. Selain itu, Iran menyatakan markas besar tentara teroris Amerika di Bubiyan, Kuwait juga turut menjadi target serangan-serangan drone Iran. Sementara itu, sejumlah rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan Zionis di berbagai wilayah di Haifa yang diduduki. Kerusakan luas dan kebakaran terkonfirmasi terjadi di sejumlah titik di wilayah pendudukan Zionis. Menurut laporan media Ibrani, serangan rudal balasan Iran menyebabkan kebakaran luas dan kehancuran yang signifikan di kota tersebut. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam mengumumkan bahwa pasukannya berhasil menargetkan dan menyerang pusat komando militer Zionis, pusat logistik, dan pangkalan operasional militer Zionis di wilayah Galilea, Barat Haifa, Kafr Kana, dan Kiryat Shmona dalam operasi presisi mereka. Gelombang rudal baru Iran ini menghantam sejumlah titik termasuk kota Haifa di Palestina yang diduduki Zionis yang merupakan respons atas kejahatan rezim yang terus berlanjut hingga saat ini. Pemirsa, sedikitnya ada 5 orang tewas imbas serangan udara yang dilakukan oleh Zionis Israel ke fasilitas petrokimia di wilayah barat daya Iran.
Media pemerintah Iran menyatakan selain 5 orang yang tewas, ada beberapa korban lainnya yang menderita luka-luka. Dampak serangan udara Zionis Israel terhadap fasilitas di zona ekonomi petrokimia, khusus Mashhar di bagian barat daya Iran. Militer Israel mengklaim telah bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas petrokimia tersebut, serta menuduh fasilitas petrokimia telah dimanfaatkan untuk memproduksi dan mengekspor bahan kimia ke angkatan bersenjata Iran sebagai bahan pembuatan peledak, rudal balistik, dan persenjataan lainnya. Sementara itu, gedung pusat penelitian laser dan plasma yang berlokasi di kota Teheran, Iran, kondisinya rusak parah usai terkena serangan udara. Hingga kini belum ada pihak manapun, baik Zionis Israel maupun Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Gedung pusat penelitian laser dan plasma yang ada di areal kampus Universitas Syahid Beheshti, salah satu institusi perguruan tinggi bergengsi di Iran, kondisinya rusak parah usai terkena serangan udara pada Jumat waktu setempat. Belum diketahui siapa pelaku serangan dan alasan menyerang pusat penelitian tersebut, namun media Iran tidak melaporkan adanya korban jiwa. Menteri Sains, Riset, dan Teknologi Iran, Hossein Simai Sharaf, menyebut musuh-musuh yang menyerang pusat ilmu pengetahuan sebagai pihak yang berperilaku seperti manusia dari zaman batu. Kini ada jutaan siswa di Iran yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan akibat perang. Sedikitnya ada 5 profesor dan 60 mahasiswa yang tewas selama terjadinya perang melawan Zionis dan Amerika Serikat sejak akhir Februari lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis unggahan yang syarat kata-kata kasar di akun media sosial miliknya ditujukan ke pihak Teheran. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika Iran tidak membuka Selat Hormuz bagi semua kapal pada Selasa besok. Pada Minggu 5 April, Trump merilis ultimatum menggunakan platform Truth Social miliknya. Seperti ancaman sebelumnya, Trump menyebut akan membuat Iran seperti neraka jika ultimatumnya untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam kurun waktu 48 jam tidak digubris Teheran. Sejak awal perang, Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz hingga memicu lonjakan harga minyak global dan kekhawatiran terhadap inflasi yang lebih tinggi di seluruh dunia. Menteri Kebudayaan Iran Sayyid Reza Salihi Amiri menepis ancaman terbaru Presiden Donald Trump dan menyebut Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan delusional. Sayyid Reza Salihi Amiri menegaskan masyarakat Iran pada umumnya tidak memperhatikan pernyataan Trump karena mereka menilai Trump memiliki kepribadian yang tidak stabil dan sering berperilaku kontradiktif. Menanggapi ultimatum Trump yang akan menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran jika Selat Hormuz tetap ditutup, Sayyid Reza Salihi Amiri mengatakan Selat Hormuz terbuka untuk dunia tetapi tertutup untuk musuh-musuh Iran. ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشه. به نظر میرسه که ترامپ به یک پدیده‌ای تبدیل شده است که نه ایرانی‌ها، امریکایی‌ها هم قدرت تحلیلش این شخصیت رو ندارند و راجع به بحث تنگه برای جهانیان باز هست ولی برای دشمنان ایران بسته. Bagaimana pemerintah dan masyarakat Iran menghadapi ultimatum serangan Trump? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor Metro TV di kota Teheran, Iran, Agil Laksmana Putra. Agil, apa tanggapan pemerintah dan juga respons masyarakat Iran terhadap ultimatum baru dari Trump yang meminta Iran segera membuka akses Selat Hormuz? Ya, selamat siang Mbak Zilvia. Hari ini tanggal 6 April 2026 mengenai terkait dengan pernyataan Trump, ancaman Trump terkait untuk pembukaan segera Selat Hormuz, masyarakat Teheran sendiri serta
bersama dengan pemerintah. Jadi sejak tadi malam, malam ke-37 sejak awal kali perang, masyarakat tetap menggelar pawai untuk mendukung segala bentuk keputusan dari pemerintah Iran, termasuk dari Angkatan Bersenjata Iran tersendiri. Adapun dari masyarakat terkait tanggapan Trump, ancaman Trump sendiri tidak menggubris ancaman tersebut, dan dari pihak Angkatan Bersenjata Iran sendiri, terutama dari Korps Garda Revolusi Islam sendiri, akan membalas segala ancaman serangan yang datang kepada Iran. Adakah persiapan yang terlihat di permukaan, Agil, ketika Trump mengancam akan menyerang pembangkit listrik, kemudian juga jembatan di Iran kalau Selat Hormuz tidak dibuka sampai Selasa besok? Adakah persiapan yang dilakukan oleh pasukan Garda Revolusi Islam? Ya, juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya sendiri merespon segala serangan yang akan dan sudah terjadi akan dibalas berkali-kali lipat dan lebih dahsyat, serta kerugian yang akan ditimbulkan akan berlipat ganda. Jadi sejak awal memang telah mengumumkan pihak Korps Garda Revolusi Islam bahwa setiap serangan terhadap sasaran sipil akan dibalas berkali-kali lipat ke setiap wilayah Amerika Serikat, Zionis dan Zionis Israel di kawasan. Baik. Agil, seminggu terakhir serangan dari kedua belah pihak ini semakin intensif ya. Banyak sekali universitas, sedikitnya kami mencatat ada sekitar 30 universitas yang menjadi target serangan dari Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kemudian juga serangan terhadap fasilitas kesehatan, sedikitnya ada 20 fasilitas kesehatan yang diserang oleh Amerika maupun Israel. Bagaimana dampaknya? Ya, per hari ini, tanggal 6 April 2026, sekitar pukul 3.30 dini hari, sebuah universitas juga menjadi target serangan dari rezim Amerika Serikat dan Zionis Israel, yaitu Sharif University of Technology. Dan sebuah masjid serta SPBU di sekitar kampus juga terkena imbas dari serangan. Dan beberapa lokasi tempat tinggal juga beberapa hari terakhir juga banyak menjadi sasaran serangan dari Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Begitupun sekitar pukul 4.26 subuh dini tadi, berkenaan dengan azan subuh, suara jet tempur juga beberapa suara ledakan di selatan dan barat kota Teheran juga terdengar. Seperti itu, Mbak. Jadi dengan semakin banyaknya serangan terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga rumah-rumah warga sipil ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran untuk melindungi warganya? Apakah ada imbauan khususnya kepada mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas belajar mengajar terlebih dahulu atau bagaimana? Ya, terkait aktivitas pendidikan, terutama di aktivitas belajar mengajar, per kemarin tanggal 5 April 2026 sudah mulai diberlakukan pembelajaran dalam rawan hingga saat ini, seperti itu. Agil, mohon maaf karena tadi agak terputus-putus, boleh diulangi lagi jawabannya terkait dengan apakah ada imbauan terhadap mahasiswa untuk belajar, bagaimana aktivitas belajar mengajar mereka? Ya, himbauan terakhir per tanggal 5 April 2026 kemarin, semua aktivitas kegiatan belajar mengajar itu dialihkan ke daring, Mbak Zilvia. Jadi dialihkan ke pembelajaran dalam jaringan online seperti itu. Jadi belum ada informasi lebih lanjut kapan pembelajaran tatap muka akan segera dimulai. Sepertinya dalam waktu dekat tidak akan dimulai karena mengingat kondisi keamanan yang semakin rawan. Baik, terakhir kalau begitu Agil, ini satu hal yang terkait dengan jatuhnya jet tempur Amerika Serikat di Iran. Kami mencatat sedikitnya sejak agresi dimulai pada 28 Februari sudah 7 jet tempur Amerika Serikat yang ditembak jatuh oleh Iran. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana media Iran menarasikan keberhasilan ini dan juga bagaimana respons masyarakat Iran terhadap pemberitaan tentang keberhasilan ini.
baik Iran maupun dari pemerintah Iran menanggapi dari kejadian ini sebagai kemenangan telak dan juga kekalahan bagi pihak musuh, terutama bagi pihak Amerika Serikat yang sebelumnya mengklaim bahwasannya sistem pertahanan udara di Iran sudah mulai melemah, bahkan sudah tidak aktif. Itu menepis kejadian ini menepis anggapan dari Trump tersendiri bahwasannya jatuhnya pesawat tempur Amerika Serikat yang ditembak oleh sistem pertahanan udara Iran, ternyata sistem pertahanan udara Iran hingga saat ini masih aktif dan masih bisa menahan setiap serangan yang dilancarkan oleh musuh. Begitupun juga dari masyarakat sekitar ketika mendengar keberhasilan pihak angkatan bersenjata Iran menembak jatuh menembak jatuh dari pesawat tersebut, mereka sorak bergembira. Jadi ketika malam hari mereka merayakan kemenangan tersebut dan terus melakukan pawai seperti itu. Baik, kalau begitu. Agil Laksmana Putra, terima kasih atas laporan terkini Anda dari Teheran, Iran.